Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisa Turjana dengan nomor NIM 2021-010010. Saya mahasiswi STIT Al-Hiriyah semester 5 R1B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran fikih akhlak dengan mengambil tema ataupun materi yaitu tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dengan pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari definisi saudara, teman, dan juga tetangga. Yang kedua yaitu bentuk adab kita terhadap saudara, teman, dan juga tetangga. Yang ketiga adalah cara-cara membiasakan diri untuk beradaptasi dengan saudara, teman, dan juga tetangga. Dan yang keempat ada hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan juga tetangga. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian saudara. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita, masih memiliki kekerabatan ataupun keturunan dengan keluarga kita. Itu yang dimaksud dengan saudara. Terus berikutnya yaitu pengertian teman. Siapa sih teman itu? Ya, jadi teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita dan sering bertemu dengan kita. Jadi sering berinteraksi dengan kita. Itu disebut dengan teman, ya. Mereka kita kenal ada teman sewaktu kecil, teman sekolah, teman sekantor, teman pekerjaan, berorganisasi, teman kuliah. Itu merupakan definisi dari pengertian teman. Dan berikutnya yaitu tetangga. Pengertian tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya ataupun tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT, dengan kita disebut dengan tetangga dekat. Namun jika satu RW disebut dengan tetangga jauh. Jadi tetangga itu adalah orang yang mempunyai tempat tinggal dekat dengan rumah kita, itu disebut dengan tetangga. Oke, berikutnya yaitu ada dalil perintah beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarah. Yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Nah, dalil tersebut berisikan ataupun perintah kepada kita sesama umat Islam untuk memuliakan tetangga, memuliakan saudara ataupun memuliakan teman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya terdapat dalil nakli tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu dan bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Ibnu Sabil dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Nah, di dalam Quran Surat An-Nisa ini jelas diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat ataupun saudara, orang-orang yatim atau anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Kita diperintahkan untuk berbuat baik sesama manusia, sesama umat Islam.
Untuk pembahasan berikutnya yaitu ada bentuk adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Terdapat ciri-ciri adab Islam kepada sesama saudara. Ciri-ciri yang pertama yaitu menjalin silaturahmi antar saudara. Jadi yang pertama itu harus dapat menjalin silaturahmi yang baik terhadap saudara. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang sesama saudara, terus menjaga nama baik keluarga, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara, serta menjaga perasaan saudara. Itu merupakan salah satu ciri-ciri beradab yang baik terhadap saudara. Dan berikutnya ada ciri-ciri adab Islam kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Jadi kita harus saling menciptakan suasana yang aman, nyaman, agar pertemanan pun terasa nyaman, terasa senang, gitu kan, bahagia sama teman. Terus suka membantu teman, saling tolong menolong, membawa kebaikan dalam pergaulan atau pertemanan. Jadi bertemanlah dengan orang yang bisa membawa diri kita ke arah yang lebih baik. Itulah pertemanan yang baik. Terus menganggap teman itu satu tim ataupun memiliki satu tujuan yang sama dengan kita. Terus menanamkan sifat mengalah. Itu merupakan salah satu ciri-ciri adab Islami kepada teman. Dan berikutnya ada ciri-ciri adab Islami kepada tetangga. Yang pertama, menerapkan 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara, saling silaturahmi, selalu berprasangka baik, lalu selalu membuka pintu maaf, menanamkan sifat mengalah. Itulah merupakan ciri-ciri adab Islami kepada tetangga. Kita sesama umat muslim harus bisa membiasakan diri untuk berbuat baik kepada teman, kepada saudara, maupun kepada tetangga. Lalu bagaimana cara pembiasaan diri tersebut? Yaitu yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Jadi sesama umat Islam itu saling bersaudara. Terus mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut terasa sakit. Yang berikutnya adalah memberi perhatian kepada saudara, teman, serta tetangga, menjaga sopan santun dan perasaan sesama saudara, sesama teman, sesama tetangga. Terus menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, kepada teman dan tetangga, terutama ilmu-ilmu agama. Untuk apa? Untuk memudahkan kita ataupun memberikan pengetahuan kepada kita tentang begitu luar biasanya adab ya terhadap teman, terhadap saudara, dan juga terhadap tetangga. Terdapat beberapa hikmah dalam beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Di antaranya yang pertama, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun serta damai. Apabila kita berbuat baik, mempunyai adab yang baik, maka akan menambah suasana kekeluargaan yang rukun dan damai. Terus selalu menjaga ajaran Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya. Selanjutnya adalah terjalinnya kerukunan antara saudara, teman, dan juga tetangga. Memperkecil adanya sifat suudzon, berprasangka buruk antar saudara, teman, dan tetangga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pembuatan video. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.